Ini pada kemana ya yang ngejemput? Jangan-jangan dibawa kabur dulu lagi jangan-jangan. Tahu aja barang bagusnya barang bagus. Nah, tuh kan Tahu label-label gitu. ke perempuan tuh sepertinya sudah harus dihilangkan dengan membuktikan bahwa kita ini tadi berdaya, lalu kemudian berkualitas secara pendidikan, secara pengetahuan dan semuanya itu harus bisa menyamai laki-laki, benar nggak? Tapi biar ya label pada itu saat sedikit-sedikit tuh kita dihilangkan. udah sama tuh. Pasti ada stigmanya, wah perempuan gak tau kodratnya, ya kan, apa sih aja. salah lagi, padahal kan ngebantuin. Benar. Gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat peranan perempuan kan sebenarnya banyak tuh ya, mau di sekolah, mau di rumahnya, mau di lingkungan, atau bahkan ada perempuan-perempuan yang memang berperan aktif untuk mendongkrak karir pasangannya, suaminya. Nah, harusnya sih bisa berkolaborasi ya, tidak hanya saling saingan. Aku bisa ngelakuin kerjaan laki-laki, aku bisa ngerjain ini. Nah, kita langsung lihat dulu ya siapa itu mereka dijemput berhasil tidak? Masuk, hai Karina. Ini tadi dijemput, Ri. Ayo masuk. Ini tadi dijemput. Aku kesini sendiri kebetulan. Jadi Gak ada yang jemput. aku nggak Sini ketemu dulu. siapa-siapa. Tadi yang dijemput kemana ya? Santi, siapa ini? Perkenalin, nama saya Putri. Oh Putri. Ayo duduk, Tadi katanya ada yang menjemput Putri, tapi nggak ada. Kebetulan gak ketemu sih. Nggak ketemu. Putri suaranya lagi serak-serak. Sedikit. Padahal suaranya kecil. Gimana Apa kabarnya? kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari mana nih? Dari mana tadi? Aku dari Universitas Pasundan. Habis Ja- ujian. Abis ujian. Oh iya lagi ini kan lagi lagi UTS ya sampai 2 minggu nanti ya. Lagi sibuk apa, Putri? Gak apa-apa, main dulu ke sini. Gak apa-apa, Gak santai. apa-apa. Soalnya kita lagi ngobrol dari tadi tuh ngobrolin tentang RA Kartini. Tahu RA Kartini dong ya? Siapa yang nggak tahu ya RA Kartini? Tentu saja warisan-warisannya ini udah lekat dengan kita semua sebagai perempuan yang ingin seperti beliau gitu ya, yang ingin mencapai pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang baik. Nah, dimulai dari pemilihan pendidikan yang baik juga. Katanya Putri ini sibuk di kampusnya. Sibuk sebagai apa? Cerita dong, coba. Kebetulan sibuk di organisasi, kayak aku mengikuti satu Pasundan Radio, Iya. BEM FISIP Unpas, dan juga organisasi nasional yaitu kayak IMABI Wilayah 2. Kayak itu tuh Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis se-Indonesia. Oh, jadi jurusannya Ilmu administrasi ilmu bisnis. administrasi. Jadi sesuai dengan ilmu Sesuai. jurusannya gitu ya. Jadi ada 4 organisasi yang sedang digeluti. 4 ya kurang lebih tadi. Pasundan Radio, Aha. BEM FISIP Unpas, IMABI. IMABI 3 berarti IMABI yang wilayah skala besarnya adalah tadi IMABI. Itu semuanya dijalanin setiap hari dengan kuliah yang sibuk juga. Sibuk juga. Bisa bagi waktunya. Insya Allah masih bisa sih untuk sekarang, tapi kayak setiap pulang kuliah itu kayak ada rapat sana sini, jadi itu lumayan menguras waktu dan energi, tapi tetap kayak bahagia buat Happy ya? ngejalaninnya. Capek Iya. tapi happy ya. Iya, benar. Nah, ini mungkin salah satu warisan dari era Kartini itu ya, kita jadi bisa mengenyam pendidikan tinggi juga ya. Bayang ya kalau dulu kita paling cuma sampai SD ya, karena katanya label mengenai ujung-ujungnya perempuan mah ke dapur jadi nggak usah tinggi-tinggi. Nah, ternyata sekarang kita bisa menikmati pendidikan yang tinggi termasuk ikutan organisasi-organisasinya ya. Organisasi BEM itu ngapain aja sih biasanya? Kalau di BEM kebetulan di Kementerian Kominfo, jadi kayak berpaku kepada kamera-kamera dan kayak live report, biasanya ada live report, dan juga mengedit kayak poster. Oh, diajalin juga di situ. Iya. Oke. Terus kayak feed dari Instagram BEM FISIP Unpas tuh kayak yang dibuat sama Kominfo gitu. Oh, yang megang medsos Iya. ini juga di bagian menteri tadi ya, Kominfo Kominfo. itu ya. Seru. Alhamdulillah seru banget, teman-temannya juga asik dan satu frekuensi kebetulan. Alhamdulillah. Dari 3 kegiatan tuh ya yang dijalanin, mayoritas anggotanya dari perempuan sama laki-laki, persentasenya berbanding berapa? Untuk dari BEM FISIP Unpas lebih banyak ke perempuan dibanding laki-laki. Kayak lebih ke perempuan 60%, laki-laki 40%. Dan itu juga bisa kita lihat sebagai perempuan juga bisa menjadi Benar.
motor ya. menjadi pemimpin yang baik untuk suatu organisasi tersebut. Karena kalau perempuan tuh detail gitu ya dan cerewet gitu kayak harus detail. Dan multitasking kan, kita terkenal dengan multitaskingnya. Tadi dengan sibuknya kuliah, tapi tetap juga bisa menjalankan organisasi, juga tidak meninggalkan hobi-hobi lainnya mungkin ya. Dan itu salah satu yang perempuan bisa lakukan ya. Betul. Selain tadi BEM, terus apa lagi tadi? Ada dari Pasundan Radio. Nah, itu jadi penyiar. Iya, sedih penyiar. Sebelum masuk Pasundan Radio itu kayak ada pelatihan sebelum menjadi seorang penyiar. Itu kita dilatih kayak berbagai macam cara supaya menjadi penyiar yang baik. Dan itu tuh kepake banget untuk public speaking. Betul. Di kuliah maupun di luar. Dan semua menjalankannya dengan hati tentu saja ya? Tentu saja, iya. Iya. Apa sih yang didapat atau apa yang mau dicari dari ketiga organisasi tadi tuh seorang putri tuh? Sebenarnya yang utama adalah relasi untuk organisasi itu dan juga pengalaman-pengalaman positif yang pastinya yang bakal didapat dari organisasi tersebut dan juga untuk meluangkan waktu biar supaya nggak kemana-mana sibuk apa, jadi kayak sibuknya tuh ke organisasi. Positif ya. Positif, gitu. Nanti cita-citanya emang pengen jadi apa Putri tuh? Sesuai dengan passion dari yang saya ambil yaitu menjadi seorang entrepreneur. Oh oke. Malah bidangnya bidang apa nanti entrepreneurnya? Bidang ini. Fashion tapi menurut saya kayak parfum gitu. Oh oke. Lebih ke apa namanya? Perawatan ya, perawatan badan gitu. Kalau kita lihat kan banyak tuh entrepreneur perempuan gitu. Nanti pengennya jadi entrepreneur perempuan yang seperti apa? Yang pastinya menjadi entrepreneur perempuan yang bisa bermanfaat bagi karyawan-karyawan maupun bagi konsumen yang akan nanti membelinya. Jadi untuk produknya itu kayak ingin dibuat semacam nggak sekedar parfum, tetapi kayak ada cerita dari parfum tersebut. Karena kan kalau misalkan wangi-wangian itu kayak personal ya. Identitas diri gitu ya? Identitas diri. Jadi membuat banyak varian untuk konsumen menciptakan variannya sendiri. Ini teman-teman kemana sih? Iya, tadi itu kan kita kayak jangan-jangan mereka gitu kesasar lagi ya. Nah ini nih yang perlu digarisbawahi juga nih kayaknya ya, bahwa mindset mengenai kita harus kerja di perusahaan yang besar, kita harus bekerja di perusahaan terkenal. Gimana kalau sekarang tuh mindsetnya diubah menjadi tadi, bikin perusahaan sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi banyak teman-teman atau saudara-saudara yang kerja di perusahaan kita ini juga bisa mengurangi pengangguran ya yang masih banyak juga di Jawa Barat. Luar biasa ya. Sosok idola yang diidolakan oleh, saya kayaknya mau jadi ini nih, kayak dia, pengen jadi kayak dia nih. Siapa? Sosok idola yang terutama idola perempuan. Itu saya mau di Ayunda. Oke. Kenapa mau di Ayunda? Itu pintar banget sih. Selain karena mempunyai smart dan beauty, brain, and behavior, kayak mau di Ayunda di zaman sekarang tuh menjadi panutan setiap perempuan untuk pingin bisa lebih mengaca kepada mau di Ayunda supaya bisa menjadi dia. Tetapi menjadi versi lebih baiknya sendiri, bukan salinan dari orang lain gitu. Jadi diri sendiri, tapi tadi ininya mengenai positif-positifnya dilihat dari idolanya tadi ya, mau di Ayunda. Nah kalau mau di Ayunda juga dapatnya ternyata laki-laki yang setara juga ya, yang baik juga, yang pinter juga, yang keren juga, yang ganteng, opa gitu. Nah kalau kita lihat perjalanan dari mahasiswa dari mulai mengenyam pendidikan dari mulai basic sampai perguruan tinggi kan bukan hal yang mudah ya. Ada kenangan yang tidak bisa dilupakan nggak sih sepanjang belajar di dunia pendidikan ini? Kenangan yang tidak bisa dilupakan. Baik buruknya boleh nggak? Kadang kan orang yang sukses tuh terkadang mereka nggak jarang ada yang dibully gitu ya. Kemudian bulian itu malah jadi motivasi. Pernah nggak gitu? Untuk masalah pembulian-bulian gitu pasti pernah ada sewaktu SD, tapi saya menganggapnya itu sebagai bahan buat saya lebih berhasil lagi ke depannya. Tapi itu jadi buat
bukan buat terpuruk, tapi dijadikan untuk motivasi. Motivasi itu yang paling pentingnya, jangan sampai so sad gitu ya, so sad gitu, menangis semalam, enggak ya. Betul. Terus kalau sekarang kan kita lagi ngebahas mengenai peringatan lahirnya Raden Ajeng Kartini. Menurut pandangan Putri nih, kehadiran R.A. Kartini dari dulu sampai dengan hadirnya Putri di sini apa sih? Menurut saya, untuk kehadiran Kartini di era sekarang juga sangat penting karena bisa dilihat dari teguhnya dan tangguhnya sosok Kartini kepada dirinya sendiri. Dan Kartini itu kayak dia tuh berani untuk menyuarakan pendapatnya di era sekarang, perempuan yang masih malu-malu mungkin sebagian dari itu untuk mengeluarkan pendapatnya. Tetapi dari Kartini kita bisa belajar untuk lebih berani menyuarakan pendapat. Kalau misalnya Kartini sampai hari ini ada nih, kira-kira imajinasi Putri beliau lagi ngapain ya? Menurut imajinasi saya, kayaknya Kartini untuk sekarang lagi sibuk untuk mengedukasi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia untuk lebih baik secara mindset, dan juga belajar Kartini dan bisa diimplementasikan kepada misalkan mahasiswa seperti saya, biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Lebih sehat, lebih mandiri, lebih berdikari, begitu ya. Begitu. Luar biasa sih. Kemudian harapan ini untuk mahasiswa-mahasiswi yang lainnya yang pengen copy paste, mau di Ayunda, copy paste Putri Novian. Iya, copy paste R.A. Kartini. Apa sih strategi khususnya untuk menjadi mereka mencontoh iya, tapi menyalin enggak kan ya? Betul. Gimana? Untuk cara menjadi Kartini dengan versi terbaik dari diri kitanya masing-masing, menurut saya itu dengan memulai. Kalau nggak mulai ya nggak akan berubah-berubah ya. Betul. Kapan sih waktu yang pas memulainya? Sebenarnya nggak ada patokan waktu untuk yang pas atau yang mana untuk memulai, tetapi itu harus ada dalam diri kita. Kayak kalau bukan sekarang, kapan lagi mau mulainya? Now or never ya. Jadi kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dimulai dari hari ini, dimulai dari diri sendiri gitu ya. Betul. Tadi kan sudah ini ya, harapannya. Pernah nggak sih kepikiran gitu ya, ingin menciptakan apa selain tadi parfum, apa yang di Indonesia nih belum ada? Kayaknya saya harus bikin ini. Atau mungkin keresahan-keresahan yang belum terwujud, cita-citanya apa gitu? Kalau untuk kedepannya untuk Indonesianya sendiri, itu saya ingin menciptakan sebuah platform edukasi untuk perempuan, sebagaimana kayak bukan hanya laki-laki yang bisa berjaya menjadi pemimpin, tetapi kayak edukasi tentang self development untuk perempuan agar lebih bisa mandiri dan berpegang kepada prinsip dan boundaries dianya sendiri. Keren, berarti harapannya luar biasa, punya harapan yang maksimal untuk perempuan-perempuan Indonesia, mau di kalangan manapun, dia punya boundaries, kemudian punya inovasi tersendiri, apalagi yang pengen menjadi seorang entrepreneur. Makasih banyak kalau sharingnya Putri. Sampaikan salam kita berdua nih sama orang tua Putri, sama guru-guru Putri, sama dosen-dosen Putri yang sudah bisa melahirkan another R.A. Kartini yang luar biasa di masa sekarang. Satu lagi deh, buat teman-teman masuk TV Bandung TV nih, ada yang pengen disampaikan nggak gongnya untuk menjadi the best woman in this era apa? Untuk the best woman in this era, itu cukup percaya kepada diri sendiri, tidak mudah takut untuk mendengarkan omongan-omongan orang lain yang belum tentu itu benar untuk dirinya sendiri. Kita harus percaya, dan untuk yang tadi memulai. Kalau cuma niat nggak akan jalan ya. Cuma mimpi-mimpi aja, ini nggak akan. Ini kayaknya kita harus manggil mereka berdua nih untuk tapi boleh loh di apa spill medsosnya, barangkali nanti kenalan lebih jauh. Putri ada? Boleh, ada medsos Instagram. Boleh. Instagram Putri PNV. Putri PNV. Jangan lupa di follow, kemudian dilihat feednya, siapa tahu memberikan insight, dan di situ baru memulai buat inspirasi teman-teman yang lain. Thank you Putri, kita akan panggil teman kita yang berdua untuk mengantarkan ke
Tapi jadi penasaran sebenarnya mereka ngejemput siapa ya? Ini bintang tamunya udah Jangan-jangan ada putri yang lainnya ya. Kita telepon aja Ramanda ya. Coba-coba. Ramanda. Kita telepon dulu. Nggak aktif dong. Kayaknya Curiga mangkal di mereka ya. warung bakso. Kan panjang umur. Yang satu kesana, yang satu kesini. Jadi Gimana? berpisah ya. Pas saling Papasan. singkat tadi saya Nah, di bilang. belakang malu-malu kucing deh. Nah ini yang malu lihat tuh, lihat. Saya cat ya. Saya cat. Ini Kenalan dulu dong. Kenalan. Silakan. Malu. Hajat Jangan bentar dipaksa. lagi. Kita mau pokoknya. hajat bentar lagi. Putri. Nah itu tadi Putri. udah Siapa ngomong dong namanya, kenalin. Iya. Irfan. Jadi Bravo. Tunggu. Jadi udah ngobrol-ngobrol sama Putri ya. Jadi Udah. Putri ini mewakili Kartini masa kini ya. Betul. Andai semoga semua anak-anak muda zaman sekarang, terutama perempuan juga bisa sepemikiran sama kita semua dan sama itu Putri dia. tadi ya. Betul. Kamu antar sampai depan rumahnya ya. Kalau bisa sampai ketemu orang tuanya. Nggak boleh deket-deket, tapi Bilang, belum mahram. Iya. Nah, silakan. Hati-hati ya, selamat menyongsong hidup baru sebagai Salam buat lulusan teman-teman. ini ya. sudah nanti kan. Itu Amin. dia. Salam buat teman-teman pas ya. Silakan. Awas ya, jangan sampai ada Hati-hati. lecet-lecet sedikit pun nggak boleh. Jangan dipegang, hei tuh tangannya jahat. Pegang boleh, tapi pakai poin yang pegang gini. Agak Itu tadi seru. tadi kita di awal kan udah ngomongin soal Kartini tempo lalu ya, tempo dulu, terus Kartini masa kini. Nah mungkin kedepannya juga bakal bermunculan Kartini yang versi sesuai zamannya ya. Betul ya. Apalagi sekarang juga banyak menteri-menteri Indonesia juga perempuan-perempuan ya. Ini Komdigi, terus Menteri Perempuan dan Pemberdayaan Anak. Ini banyak perempuan ya. Sri Mulyani. Nah itu dia. Nanti ada Santi, ada Karinnya. mudah-mudahan ya itu Amin ya. menteri dalam negeri urusan domestik. Domestik. Urusan keuangan, menteri keuangan. Karena kalau yang jago ngurus itu cewek ya. Iya dong. Kalau saya nggak bisa, saya tuh gatel. Ada uang masuk, oh beli apa ya udah Itu gitu. dia. Daripada dianggurin juga salah. Jadi memang harus diberdayakan. Karena kan uang sendiri ya, bebas dong mau ngapain. Kalau yang saya atur, uang yang dikasih saya atur. Tapi hidup sendiri. Tapi saya kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Karena konsep wanita adalah uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Iya, Uang iya. papa, uang mama, uang mama, uang mama. Oh, gitu gitu, katanya. baik. Nanti kita juga bakal lihat fakta-fakta yang unik Maaf. yang lainnya berkaitan dengan emansipasi wanita. Nah, itu dia jangan kemana-mana ya. Mm-mm.